Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok. Sebelumnya saya tidak mempunyai kelompok, jadi saya mempresentasikan sendiri. Judul yang saya ambil itu Hakikat Hukum Bernegara di Indonesia. Langsung saya ke dalam materinya. Berbicara tentang hakikat hukum bernegara di Indonesia, itu berarti kita bicara tentang intisari atau dasar bernegara di Indonesia. Jadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum dasar negara. Berdirinya suatu negara, sudah pasti ada sumber hukum yang menjadi dasar setiap peraturan. Terutama dengan negara kita, yaitu Indonesia, yang sudah pasti diperlakukannya sebuah sumber hukum tertinggi untuk menjadi dasar bagi setiap hukum yang berlangsung. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia. Setiap hukum yang berlangsung harus didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Suatu hukum tidak akan berlangsung jika bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari Pancasila dan dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bentuk dari Pancasila. Pancasila sebagai sumber hukum tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum bernegara. Pada alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pada dasarnya merupakan suatu tujuan bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan dasar negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari motivasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, yang merupakan sumber dari hukum dan moral yang ditegakkan dalam hubungan bangsa di dunia. Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukan amandemen. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum. Sedangkan setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Istilah negara tersebut dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3. Meskipun ada perbedaan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen, pada hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu menjadikan negara Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia, yaitu Pancasila. NKRI sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu, yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita, sebuah negara yang aman, tentram, dan sejahtera, dan tertib di mana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok atau bisa disebut masyarakat. Konsep negara hukum Pancasila artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung atau tercermin dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. Beberapa pernyataan yang mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum antara lain. Di sini poinnya ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, bab 10 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang ketiga, dalam pasal 28 ayat 5 yang berbunyi bahwa untuk penegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas, diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang, baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah, harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan, atau didasarkan pada peraturan yang berlaku. Negara berdasarkan atas hukum harus didasarkan hukum yang baik dan adil tanpa membeda-bedakan. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis, yaitu didasarkan pada kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum yang adil adalah hukum yang memenuhi maksud dan tujuan hukum, yaitu keadilan. Hukum yang baik dan adil perlu dijunjung tinggi karena bertujuan untuk melegitimasi kepentingan tertentu, baik kepentingan penguasa, rakyat maupun kelompok. Oleh karena itu, suatu negara yang menyatakan bahwa negaranya merupakan negara hukum. Negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Negara itu sendiri merupakan subjek hukum dalam arti Rechtsstaat. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum. Ciri-ciri konsep Rechtsstaat antara lain, yang pertama, di sini ada 4 poin. Yang pertama, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan. Yang keempat, adanya peradilan administrasi. Di Indonesia yang menggunakan sebuah konsep Rechtsstaat berarti semua yang dilakukan oleh rakyat tergantung pada bagaimana bunyi atau teks ketentuan hukumnya dalam pasal-pasal yang telah ada. Supremasi hukum di Indonesia menurut konsep Rechtsstaat adalah menempatkan negara sebagai subjek sebuah hukum, sehingga konsekuensinya hukumnya dapat dituntut di sebuah pengadilan. Karena dipandang sebagai subjek hukum, maka jika siapapun yang melanggar hukum tersebut atau bersalah dapat dituntut di depan pengadilan. Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintah, baik dalam lapangan pengaturan maupun pelayanan, harus dapat dengan sangat didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Artinya, pemerintah tidak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang. Beberapa unsur yang harus berlaku dalam negara hukum adalah: yang pertama, adanya suatu sistem pemerintahan sebuah negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Yang berikut, adanya pengawasan dari badan atau lembaga peradilan yang bebas dan mandiri, dalam artian lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak siapapun. Dan keempat, adanya peran yang nyata dari anggota masyarakat maupun warga negara untuk berpartisipasi atau ikut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Negara Indonesia adalah negara yang berbagai banyak norma-norma atau aturan yang harus kita ikuti sebagai negara hukum. Begitu juga yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat 3. Sehingga seluruh kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum. Artinya, hukum harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenan dengan perorangan maupun kelompok, baik masyarakat maupun negara. Norma hukum bukanlah satu-satunya kaidah yang bersifat mengatur terhadap manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Hukum tidak dibuat, tetapi hidup, tumbuh, dan juga berkembang bersama masyarakat. Hukum harus tetap memuat nilai-nilai yang ideal dan harus pula dijunjung tinggi oleh segenap elemen masyarakat. Demikian jauh presentasi dari tugas filsafat hukum yang diberikan oleh Bapak Roni yang berjudul Hakikat Hukum Bernegara di Indonesia. Mohon maaf atas salah kata dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.